Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang kita masuk ya ke penjelasan berikutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dalam manajemen pendapatan daerah. Oke, nah dengan sebelumnya tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya apa saja pendapatan asli daerah, kemudian ini sudah bisa teman-teman simak juga di video sebelumnya. Oke, nah dalam pengelolaan penerimaan daerah ini teman-teman, ini sebenarnya salah satu poin yang sangat penting ya. Jadi memang harus benar-benar dicermati dengan hati-hati, dengan tepat juga. Nah, pemerintah daerah itu hendaknya dia bisa menjamin juga bahwa semua potensi penerimaan itu dia sudah catat, kemudian sudah dikumpulkan ke dalam sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah. Nah, jadi uh, tidak hanya melihat potensi apa saja yang menjadi penerimaan di daerah itu, tapi juga tentunya perlu diperhatikan bagaimana sistem pengendaliannya gitu ya, pengendalian yang memadai untuk bisa dipastikan bahwa kebijakan-kebijakan atau prosedur yang ditetapkan oleh manajemen itu dia telah ditetapkan dan kemudian dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kemudian pemerintah daerah tentu juga dia perlu meneliti ada atau enggaknya penerimaan yang bisa jadi yang tidak disetorkan ke kas pemerintah daerah, kan ya? Atau bahkan mungkin di lapangan ya, in the real activity-nya dia mungkin tidak mengalokasikan sesuai dengan yang sudah disyaratkan gitu. Nah, ada kan beberapa kasus yang ketika misalnya um, ketika misalnya ada masyarakat yang mungkin melakukan tidak membayar pajak gitu ya. Kemudian juga bahkan ada begitu ya dari pihak-pihak tertentu yang melakukan penggelapan terhadap pajak sendiri gitu. Nah, jadi ini erat kaitannya dengan hal itu juga teman-teman ya, karena kita tadi kan bicara tentang pendapatan asli daerah itu salah satunya tentang pajak. Gitu. Nah, kemudian dalam manajemen pemerintah daerah ini teman-teman yang mendapat perhatian yang serius itu adalah manajemen dari PAD dan juga dana perimbangannya. Nah, sebenarnya untuk manajemen pinjaman itu juga penting juga ya untuk diperhatikan gitu ya, untuk dikaji lagi. Um, Namun dalam hal ini PAD dan manajemen dana perimbangan menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, dalam hal ini PAD gimana? Kalau PAD ini itu sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan um, kapasitas fiskal daerahnya, kemudian gimana juga terhadap kebutuhan fiskal daerahnya. Nah, berarti kan di sini ada sebuah manajemen pengeluaran daerah gitu ya teman-teman yang harus dilakukan secara komprehensif juga. Misalnya dengan apa nih contohnya? Kalau ini kan kita mau melihat nih bagaimana peningkatan kapasitas fiskal daerah gitu kan ya. Sedangkan gimana kebijakan atau peningkatan kapasitasnya dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan gitu kan ya. Dan contohnya misalnya di sini untuk dalam upaya melakukan untuk bisa melakukan manajemen PAD ini itu adalah dengan salah satunya dengan cara membuat standar biaya. Misalnya dengan melakukan ada misalnya standar analisa biaya gitu ya, itu juga salah satu contoh yang bisa dilakukan. Nah, kemudian dalam perjalanannya tentu pemerintah daerah ya, mereka ingin agar adanya pendapatan asli daerah ini meningkat gitu. Nah, dalam hal kaitannya dengan otonomi daerah tadi ya teman-teman, dengan adanya desentralisasi fiskal, nah, tentu Pemda itu diharapkan mereka bisa lebih mandiri lagi nih. Oke. Tapi sebenarnya kan nggak gampang ya ketika misalnya kita menetapkan seperti ada otonomi daerah seperti ini, kemudian diserahkan kepada pemerintah untuk bisa memanfaatkan sumber dayanya semaksimal mungkin itu kan sebenarnya nggak gampang gitu ya karena um,
tentu banyak juga permasalahan yang timbul untuk bisa meningkatkan penerimaan daerah ini. Nah, maka diharapkan juga nih, dengan adanya peningkatan PAD, tentunya harapannya pembiayaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kan pasti berkurang gitu kan ya kan? Karena kan dia udah berusaha untuk bisa mandiri, berusaha untuk meningkatkan pemanfaatkan sumber daya yang dia punya gitu kan. Nah, tentu kalau misalnya hal ini terwujud itu bisa meningkatkan otonomi dan juga local discretion. Jadi local discretion ini maksudnya itu keleluasaan daerah gitu ya, keleluasaan daerah untuk dia bisa um, memaksimalkan potensi yang mereka punya gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya langkah penting yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan ini ya? Harus dihitung dulu kan ya potensi penerimaan atau pendapatan asli daerah yang memang dimiliki oleh daerah itu gitu. Nah, gimana jadi peningkatan kapasitas fiskal ini sebenarnya dia tidak hanya bersumber pada PAD, tapi juga bagaimana suatu daerah itu dia bisa mengoptimalkan sumber penerimaan daerah yang dia punya gitu. Nah, sumber penerimaan daerah apa aja? Ada sumber daya alam ya, ada sumber daya manusia, kemudian ada potensi sumber daya keuangan gitu. Nah, seperti teman-teman lihat sekarang sebenarnya kan ini ya, misalnya ketika suatu daerah itu memiliki kreativitas yang tinggi, itu pasti mereka bisa apakah mereka akan berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya ketika ada suatu desa gitu atau kita berangkat dari desa misalnya ya, yang kan kita berbicara tentang kabupaten kota, otomatis kayak kemarin teman-teman ingat ya alurnya kan berangkat dari desa, kemudian mengetahui apa saja kebutuhannya. Nah, sekarang kita akan melihat kepada sumbernya gitu, sumber penerimaan daerah itu bisa saja dari seperti dari desa ketika misalnya ada sebuah industri kreatif yang tumbuh di sebuah desa gitu ya, sehingga di situ ada karena kenapa? Karena mungkin mereka punya potensi sumber daya alam yang spesifik yang sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan suatu usaha gitu ya. Nah, hal ini juga erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia kan ya, yang akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan pendapatan masyarakat itu sendiri dan tentunya juga nanti akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Nah, apalagi kalau misalnya potensi sumber daya alam itu dimanfaatkan dengan cara maksimal sehingga mereka punya punya kesempatan untuk bisa ekspor gitu kan ya. Nah, ini lebih meningkat lagi gitu. Um, gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, dalam peningkatan kapasitas fiskal ini sebenarnya kaitannya bukan berarti gini ya teman-teman, bukan berarti dia punya anggaran yang besar gitu ya. Oh, kalau misalnya nggak punya anggaran nih gimana nih bergeraknya? Mungkin nggak fokusnya itu nggak seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana suatu daerah itu dia bisa mengoptimalkan anggarannya gitu kan. Nah, nanti Pemda atau pemerintah daerah itu nanti akan menjadi fasilitator ya, nah fasilitator dan juga penggerak nih untuk bisa membangun di daerah. Jadi otomatis kalau misalnya masyarakat itu tidak bergerak, tidak punya tidak produktif gitu, tidak punya suatu sumber daya atau kegiatan yang mereka bisa kembangkan, otomatis juga nanti kan tidak bisa ya ini akan tentunya pergerakan pembangunan di daerah pun juga akan terbatas gitu ya ketika misalnya nanti masyarakat tidak bisa memaksimalkan itu. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa lihat ya teman-teman kalau yang berperan itu adalah sebenarnya masyarakat daerah nih ya. Jadi mereka yang benar-benar tahu apa kepentingan dan juga prioritasnya. Berarti ini bisa disimpulkan ya teman-teman bahwa sebenarnya peningkatan PAD itu dilihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Jadi dia tidak hanya ditinjau dari daerah ini nih kaya nih gitu ya, tapi lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya suatu daerah itu. Oke, oh sorry sini saya ada salah ketik kayaknya ntar ya. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan juga mengelola pendapatan daerahnya. Nah, ketika
Ini erat kaitannya dengan pendapatan daerah ya teman-teman ya. Mmm, sebuah daerah gitu ya melakukan sebuah pembangunan dan tentunya ini erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi itu tentu butuh arah yang jelas juga ya, sesuai dengan kebijakan perekonomian nasional. Jadi untuk bisa mendukung nih, tercapainya tujuan pembangunan ekonomi daerah, jadi ada 5 kebijaksanaan pokok yang di bidang keuangan daerah yang, telah dilakukan ya, yang perlu dilanjutkan untuk bisa melanjutkan kebijakan pemerintah ini. Jadi pertama itu kebijaksanaan untuk dia bisa meningkatkan PAD, kemudian kebijaksanaan di bidang pengeluaran daerah ya, berarti dalam memaksimalkan pengeluaran daerah, kemudian juga tentunya dengan melakukan pengendalian sistem pengendalian inflasi pemerintahan tadi ya, yang seperti sudah disampaikan, dan juga meningkatkan kemampuan organisasi pemerintah. Ini eratkannya dengan SDM tadi teman-teman, karena atau mungkin yang mengelola keuangan daerah sendiri itu juga bisa kita masukkan ke sini. Kemudian tentunya ini yang penting sistem informasi keuangan daerah dan juga pengendalian pembangunan daerahnya itu juga hal yang sangat penting sekali gitu ya dalam mengelola pendapatan daerah. Dan terakhir adalah untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah. Um, saya pernah waktu itu ya ada diskusi gitu karena saya juga tergabung di sebuah asosiasi desa kreatif Indonesia. Jadi kita diskusi dengan salah satu daerah di Riau ya. Jadi di situ teman-teman tahu kan ya kalau Riau kan ya banyak perusahaan-perusahaan gitu di situ ya. Jadi salah satunya banyak juga selain Pertamina ya di situ juga ada perusahaan yang saya lupa nama PT-nya apa ya. Cuma dia fokus pada uh, pulp and paper teman-teman. Jadi itu bagaimana mereka bisa dan bahkan mereka pun juga bantu memproduksi sebuah oh ya daerahnya itu daerah Bono ya kalau saya. Kemudian mereka membantu masyarakat untuk mengembangkan batik Bono gitu. Jadi dalam hal ini itu pemerintahan begitu ya atau swasta. Nah, mereka tentu bisa ya untuk langsung melakukan pelayanan pada masyarakat, mungkin mendorong industri industri kreatif yang juga bisa dari masyarakat gitu. Nah, kalau misalnya hal ini dilakukan tentunya tidak hanya berfokus kepada oh mungkin daerah ini tuh nggak kaya nih, tapi ternyata banyak dorongan-dorongan yang muncul dari swasta gitu ya agar bisa membantu pelayanan masyarakat dan tentunya nantinya bisa membantu dalam pengelolaan pendapatan daerah. Ya, nah kemudian kebijakan pemerintah untuk bisa meningkatkan pengelolaan ini tentunya bahwa hasilnya itu nanti bisa dinikmati masyarakat ya, kemudian bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Nah, kemudian juga mungkin lebih menggali potensi lagi nih yang dimiliki oleh masyarakat dan juga daerah itu sendiri. Nah, dalam hal ini apalagi ya, berarti tadi tentang kerjasama ya teman-teman ya, kerjasama, koordinasi, kolaborasi yang saat ini juga selalu kita angkat dan juga digadang-gadangkan bahwa kolaborasi dan kerjasama ini adalah hal yang penting gitu dengan instansi terkait. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri ya teman-teman. Untuk daerah yang mungkin punya keterbatasan, nah makanya sekarang juga anak-anak muda kayak teman-teman semua gitu ya yang sekarang lagi kuliah, sebenarnya teman-teman punya tanggung jawab nih yang besar untuk bisa mengelola daerah teman-teman sendiri gitu ya dengan otomatis membantu pemerintah. Jadi ya kalau dulu ketika ditanya anak muda apa sih yang kamu bisa kerjakan untuk daerah gitu kan, bukan berarti kamu oh saya aja masih belum wisuda atau saya belum selesai kuliahnya bla bla bla, itu sebenarnya nggak jadi alasan gitu karena apa salah satu kontribusi yang bisa teman-teman lakukan mungkin nanti untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah itu bisa dimulai dari sekarang gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini selesai ya teman-teman untuk yang pengelolaan pendapatan daerah ini. Saya akan tinggalkan tugas teman-teman untuk sebuah kasus begitu ya. Saya akan assign teman-teman untuk membuat tugas. Saya ini bukan case based method, tapi lebih kepada project based method karena nanti hasilnya akan teman-teman dapatkan berbeda. Oke, nanti saya akan tinggalkan di Ellen untuk tugasnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.